Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan berkah dalam mencari ilmu, tetap semangat untuk kalian semua meskipun masih belajar online pada hari ini. Hari ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini mengenai menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Untuk itu, para siswa-siswi dimanapun kalian berada, silahkan kalian simak baik-baik penjelasan saya pada hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan serta mempresentasikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Artinya, para siswa harus bisa menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta. Ya, artinya dalam pembuatan artikel, ya isi artikel tersebut harus ada opininya dan harus ada fakta. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat ya artikel opini menjadi sebuah fakta. Sekarang kalian harus membuat artikel opini menjadi fakta, menjadi sebuah artikel yang utuh, gitu ya. Oke. Langkah-langkah agar menghasilkan sebuah artikel opini, yang pertama, kalian harus menentukan topik. Topiknya bebas, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan daya tarik kalian memahami sebuah topik. Dan harus diperhatikan, ketika kalian menentukan sebuah topik, kalian harus menguasai topik tersebut. Yang kedua, harus mengenali karakter media massa. Artinya, eh, publikasi atau media massa yang harus kalian tentukan ketika kalian ingin mempublikasikan, gitu ya. Terkadang memang agak sulit ketika seorang penulis pemula ingin menerbitkan sebuah artikelnya dalam sebuah sebuah media massa yang sudah bereputasi nasional, gitu ya. Tapi alangkah baiknya itu untuk media massa, untuk tingkat kalian mungkin kalian tidak usah mengirimkannya, cukup minimal ke saya dan maksimal ke uh, apa namanya ke media sosial internet tersebut sudah cukup untuk membuat sebuah artikel opini. Yang ketiga, itu harus mengutamakan etos kerja. Artinya kalian harus fokus terhadap topik artikel opini yang kalian buat. Yang keempat, harus menyusun opini menjadi artikel dan menyunting dan mengoreksi ulang, ya. Menyunting atau mengoreksi ulang merupakan proses editing yang harus kalian lakukan sebelum kalian memberikan tugas atau mempublikasikan artikel kalian baik di media massa atau media internet. Tujuan menyunting atau mengoreksi ulang adalah agar tidak ada kalimat-kalimat yang membingungkan, artinya menghindari kalimat yang tidak efektif dan huruf kata yang salah dan ejaan yang salah itu pun harus kalian sunting sebelum kalian memberikan tugas atau mempublikasikan artikel opini kalian. Yang kelima, harus menulis kembali dan mengevaluasi. Artinya jika ada kata-kata yang salah, kalian harus perbaiki dan mengevaluasi apa kata-kata atau kalimat-kalimat yang salah dalam artikel opini. Artinya kalau kalian membuat sebuah artikel opini, ya artinya jangan satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat kalian baca ulang, empat kalimat, lima kalimat, enam kalimat kalian baca ulang. Nah itu akhirnya apa? Tidak selesai-selesai artikel opini yang kalian buat. Alangkah lebih baiknya para siswa yaitu saat mengevaluasi artikelnya, ya terlebih dahulu tulis dulu seluruhnya ide-ide sesuai dengan topik artikel opini yang kalian tentukan. Contoh misalkan kalian sudah menulis dua paragraf, tulis dua paragraf sampai selesai, ya atau tiga paragraf sampai selesai. Nah, setelah kalian selesai menuangkan ide kalian dalam bentuk sebuah paragraf dan tulisan, maka kalian baru melakukan sebuah proses menyunting. Itu adalah hal yang baik. Jadi selesai tugas kalian dan tahap 5 mengevaluasi apa kelebihan kekurangan yang harus kalian tambahkan gitu ya. Jadi jangan
baru 2 kalimat, 3 kalimat sudah baca ulang ke kalimat pertama. Baru 5 kalimat sudah baca ulang ke kalimat pertama. Akhirnya artikel opini kalian tidak selesai-selesai dalam membuatnya. Langkah-langkah agar menghasilkan sebuah artikel opini, yang pertama adalah menentukan topik. Nah, topik itu merupakan ide pokok ya, yang mendasari keberadaan suatu teks. Topik sebaiknya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang aktual. Aktual itu artinya yang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak ya, atau kejadian-kejadian saat ini, misalkan pandemi COVID itu pun sebagai peristiwa-peristiwa yang bersifat aktual. Bagaimanapun juga, pemahaman yang cukup untuk menuliskan topik-topik spesifik memerlukan pengetahuan atau pemahaman akan disiplin ilmu tertentu. Jadi kalian harus memahami ya topik-topik tersebut dan memahami juga disiplin ilmu yang berkaitan dengan topik-topik artikel opini yang kalian telah tentukan. Kemudian mengenali karakter media massa. Pembacanya adalah orang-orang yang beragam, baik itu dari segi usia, pekerjaan, sosial, ekonomi, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan. Artinya, kalian harus mengenali karakter-karakter media massa yang harus, misalkan kalau kalian mengirim tulisan kalian itu ya berdasarkan pembacanya, bahwa pembaca media massa itu bermacam-macam dari segi kalangan atau profesi. Kemudian seorang penulis artikel itu harus memahami selera dan misi setiap penerbitan. Artinya harus memahami ide-ide apa yang biasanya paling mudah untuk dipublikasikan artikel ke media massa. Itu pun kalian seorang penulis itu harus memahami ya selera dan misi setiap penerbitan. Karena setiap penerbitan itu mempunyai tema-tema tertentu yang mestinya kalian lebih mudah untuk mempublikasikannya. Jika kita seorang penulis pemula, akan lebih baik jika memulai mengirim artikel pada media lokal agar peluang untuk bisa dimuat lebih besar gitu ya. Nah, seperti misalkan media lokal itu adalah seperti media koran-koran daerah ya, seperti Tangerang Kota atau Radar Banten, Satelit gitu ya. Kemudian koran Tangsel dan lain sebagainya, itu adalah media lokal. Kalau media sudah nasional seperti Kompas, Sindo, Warta Kota dan lain sebagainya, itu adalah media-media yang sudah berskala nasional, tentunya kesulitannya pun jauh lebih tinggi. Ya minimal kalian bisa mempublikasikannya ke internet itu pun sudah sekedar cukup untuk tingkat siswa gitu ya. Mengutamakan etos kerja, artinya menulis artikel memerlukan sebuah ketekunan. Meskipun berkali-kali dimuat, kita tidak boleh mundur gitu ya. Artinya apapun kesulitannya, ya kita harus tetap menulis artikel tersebut. Selesaikan dulu artikel tersebut sampai selesai gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, jangan menulis artikel itu apa namanya 3 kalimat, 5 kalimat dibaca lagi ke kalimat pertama. Akibatnya kalian tidak akan selesai gitu ya menyelesaikan tugas artikel kalian, dan kalau misalkan polanya seperti itu nanti kalian akan malas dalam mengerjakan artikelnya. Nah, kemudian kita tidak boleh bosan gitu ya. Untuk berkarya artinya apapun artikel yang kita buat ya, meskipun tidak dipublikasikan, kita tidak boleh bosan untuk berkarya dalam membuat sebuah artikel. Untuk bisa menjadi besar ya, seorang harus mengawali dengan langkah kecil. Artinya langkah kecil itu ya mempublikasikannya di media internet pun sudah merupakan salah satu etos kerja dalam mempublikasikan artikel kita. Meskipun artikel yang kita tulis tidak dimuat, paling tidak bisa membuat artikel yang bisa dibaca oleh diri sendiri ya. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak bisa menghasilkan karya apapun. Ya kalau misalkan artikel yang kalian buat tidak hanya diserahkan ke saya sebagai tugas belajar, tapi kalian bisa mempublikasikan misalkan di blog-blog kalian, situs internet, media sosial kalian, itu pun bisa kalian gunakan untuk menghasilkan sebuah karya kalian itu ya untuk dibaca oleh orang lain gitu ya, minimal untuk dibaca diri sendiri tidak jadi masalah gitu.
Kemudian menyusun opini menjadi artikel. Dalam pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa opini merupakan salah satu unsur artikel di samping fakta. Ya, artinya opini itu adalah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya pada materi yang minggu lalu bahwa opini itu adalah sesuatu yang belum terjadi ya, artinya bersifat subjektif berdasarkan tidak berdasarkan sesuai dengan kondisi aslinya dan setiap orang itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam opini ya. Tapi dalam artikel opini itu juga harus mengandung sebuah fakta. Artinya fakta-fakta yang itu adalah suatu yang sudah dapat terjadi ya, dibuktikan kebenarannya. Silahkan kalian baca kembali mengenai ciri-ciri fakta dan opini. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendapat ya atau pikiran atau pendirian. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang dan dibenarkan oleh fakta. Opini yang baik juga harus logis dan jelas. Ya, seperti bagaimana menunjang dan atau dibenarkan oleh sebuah fakta. Tugas minggu lalu kalian sudah mengubah ya kalimat opini menjadi kalimat fakta atau kalimat fakta menjadi kalimat opini. Artinya ya kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi kalian nanti terapkan pada artikel utuh kalian. Kemudian menyunting atau mengoreksi ulang. Mengoreksi ulang bukanlah hal yang tabu. Tempatkanlah posisi penulis sebagai pembaca. Artinya koreksilah ya atau mengeditlah gitu ya. Ada hal-hal kata-kata atau huruf-huruf yang kalimat-kalimat yang tidak efektif kalian perbaiki. Jangan sampai kalian bosan untuk menyunting gitu ya. Karena kalau ada tulisan yang hurufnya salah, katanya tidak benar, kalimatnya tidak bisa dipahami, itu akan membuat pembaca itu merasa bosan dengan artikel yang kalian buat. Penulis akan lebih bebas melihat kesalahan baik teknis maupun non teknis ya. Kesalahan teknis itu berkaitan dengan kebahasaan, non teknis ini berkaitan dengan tata cara penggunaan apa namanya publikasi atau penerbitan. Kemudian dapat melihat hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangi dari tulisan tersebut setelah kalian menyunting atau mengoreksi ulang. Kemudian menulis kembali artikel yang sudah direvisi, ditulis kembali dengan memasukkan isi sistematika bahasa hasil penyuntingan. Artinya ditulis kembali hal-hal yang kurang-kurang ya, mulai dari ejaan, huruf, sampai kalimat-kalimat efektif, bahkan sampai ada diksinya yang kurang ya kalian perbaiki. Hasil penulisan kembali harus lebih baik daripada penulisan sebelumnya gitu ya, karena kalian sudah menyunting, maka hasil penulisannya harusnya menjadi lebih baik daripada penulisan sebelumnya. Dan evaluasi merupakan tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa penulis telah menyelesaikan penuangan ide-ide yang direncanakan dan yang ingin disampaikan. Walaupun ini merupakan proses yang terus berlangsung, tahap ini menandai berakhirnya kegiatan menulis artikel. Artinya, pada evaluasi ini pemeriksaan memastikan bahwa penulis telah menyelesaikan penuangan ide-ide yang direncanakan yang telah disampaikan dengan baik pada tulisan artikel opini kalian. Oke, terima kasih para siswa-siswi dimanapun kalian berada. Semoga kalian memahami tugas kalian hari ini. Jadi tugasnya kalian harus membuat artikel ya, entah itu bebas paragrafnya asalkan jangan satu paragraf saja. Kemudian kalian masukkan artikel, opini, dan fakta pada artikel kalian. Ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.